Halo, kembali ke channel gue, Renardo Suryandaru. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa inflasi pada bulan Juni 2022 tercatat sebesar 4,35% secara year on year, atau lebih tinggi hampir 1% dari bulan Mei 2022 yang sebesar 3,55% year on year. Inflasi 4,35% ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Beberapa negara lain yang gue catat juga mengalami inflasi tertingginya dari beberapa tahun ke belakang. Untuk negara-negara yang karakteristik ekonominya mirip dengan Indonesia, inflasi Indonesia emang sih masih cukup moderate. Di gambar ini, tingkat inflasi Brazil malahan sudah menembus 10%. Untuk kasus Indonesia, naiknya angka inflasi domestik di bulan Juni 2022 utamanya disebabkan oleh peningkatan inflasi kelompok volatile food, yang dalam hal ini adalah komoditas pangan. Atau bisa dibilang lebih dominan faktor supply-nya ketimbang faktor demand-nya. Naiknya harga aneka cabai, bawang merah, dan telur ayam ras punya andil besar buat inflasi bulan Juni ini. Di sisi lain, adanya pelarangan ekspor komoditas pangan di beberapa negara produsen pangan akibat adanya perang Rusia-Ukraina bisa memicu naiknya imported inflation. Dari penjelasan ini, kita bisa lihat daftar negara-negara yang melarang ekspor makanan. India dan Ukraina melarang ekspor gandum hingga Desember akhir tahun 2022. Gelombang larangan ekspor makanan ini juga diikuti oleh meningkatnya larangan ekspor dari 28 negara dunia lainnya. Untuk kasus Indonesia, impor bahan pangan terbesar pada dasarnya adalah gandum, gula, dan kedelai. Apalagi perang Rusia-Ukraina di satu sisi juga membuat harga gandum terus-terusan naik. Secara Ukraina ini merupakan pemasok 10% gandum dunia. Nah, balik ke angka inflasi tadi, angka inflasi Indonesia sebesar 4,35% ini memang di atas kertas udah lebih tinggi dari batas atas target inflasi Bank Indonesia, yaitu sebesar 4%. Kalau kita lihat di tingkat global, baik kelompok negara maju maupun negara berkembang, tingkat inflasinya mayoritas udah melewati target inflasi dari masing-masing bank sentralnya. Dari data ini, kita juga bisa lihat kalau tingkat inflasi di negara maju dari Januari 2022 ke Mei 2022 itu memiliki tren yang emang naik. Dan bank sentral di negara-negara maju juga sudah mulai melakukan kebijakan moneter ketat untuk melawan inflasi. The Fed di sini emang yang paling agresif sejak Januari 2022 untuk menaikkan suku bunga acuannya. Dan di bulan Juli ini, The Fed kembali memberikan sinyal untuk meningkatkan suku bunga acuannya lagi. Untuk kasus Indonesia, sepertinya di bulan Juli atau Agustus, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya. Timing di sini emang penting banget buat Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Kalau terlalu cepat, justru bisa tidak mendukung pemulihan ekonomi. Tapi kalau terlalu lama, inflasi ini bisa semakin sulit untuk dikendalikan. Saat ini suku bunga Bank Sentral Indonesia masih di level 3,5%. Dari data serta analisa yang tadi gue paparkan, sebenarnya ada beberapa masalah utama yang perlu kita cermati. Masalah pertama adalah naiknya inflasi domestik. Menurut gue, inflasi di Indonesia akan berada di level 4%-an di beberapa bulan ke depan. Di samping itu, tingginya ketergantungan Indonesia untuk impor barang konsumsi dan impor input produksi akan membuat inflasi domestik semakin tinggi dan semakin sulit dikendalikan. Jadi ya, kita emang kudu siap-siap kalau harga-harga pada naik nih beberapa waktu ke depan. Ya, bisa dibilang emang permasalahan supply bakal menjadi hal yang mendominasi pergerakan inflasi Indonesia ke depan. Masalah kedua adalah peluang naiknya suku bunga acuan. Adanya ancaman inflasi yang melebihi target Bank Indonesia paling tidak membuat kita bakal punya ekspektasi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya. Hal ini tentu akan membuat biaya uang menjadi lebih mahal. Jadi ya siap-siap aja kalau kredit mobil, KPR, serta cicilan yang menggunakan suku bunga floating akan menjadi lebih mahal. Jadi emang masalah naiknya inflasi dan suku bunga ini akan membuat konsumen maupun peminjam dana berada di posisi lebih sulit. Tentu aja ini bisa memberikan tekanan buat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ke depannya. Masalah ketiga yang perlu diperhatikan adalah bakal ada dana investor yang kabur keluar dari Indonesia ke tempat-tempat yang lebih aman. Untuk kasus saat ini, investor global bakal lebih pede kalau naruh dananya di negara-negara maju seperti Eropa ataupun Amerika, yang notabene lebih aman dari Indonesia serta memiliki suku bunga yang cukup reasonable. Kondisi larinya modal dari Indonesia ini kita sebut dengan capital outflow. Gak heran belakangan kinerja saham-saham Indonesia juga ikutan merah. Investor di perusahaan-perusahaan startup pun sekarang udah banyak yang potong anggarannya dan lebih berfokus ke startup-startup yang emang benar-benar menghasilkan cuan.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan dari masalah ini? Yang pertama terkait dengan inflasi yang meningkat. Mau nggak mau ya kita harus lebih pintar buat atur uang. Artinya kita harus lebih aware terhadap pengeluaran kita. Logikanya, kalau harga ada kecenderungan naik tetapi penghasilan tidak naik, ya kita harus lebih rasional dalam mengeluarkan uang supaya tetap bisa membayar cicilan ataupun memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua adalah adanya kombinasi capital outflow di Indonesia dan naiknya suku bunga bank sentral negara-negara maju membuat performa IHSG melemah. Dan seperti tadi yang gue ceritakan, bank-bank sentral di luar negeri bakalan lebih agresif buat naikin suku bunganya untuk melawan inflasi. Hal ini akan membuat capital outflow di Indonesia menjadi lebih deras. Investor yang kabur ini membuat performa IHSG menjadi tidak konsisten. Kalau gue boleh saran, yang punya saham ataupun produk investasi, kudu lebih hati-hati dalam memilih portfolionya. Paling nggak supaya menghindari kerugian. Selain melihat performa fundamental portfolionya, perlu banget buat kita untuk lihat dinamika dan kondisi keuangan serta ekonomi global terkini. Apalagi terkait dengan adanya peluang resesi ekonomi global. Dan buat perusahaan-perusahaan startup, kayaknya strategi bisnis bakar uang udah gak zaman lagi di zaman sekarang. Winter is coming buat startup di Indonesia. Untuk bisa survive, tentu harus atur strategi supaya bisa menjalankan model bisnis yang secara real menguntungkan dan bisa membuat nyaman investor. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga dapat memberi manfaat and thank you for watching. See you in the next Rust Talk video. Goodbye.